We're here today to announce 3 separate cases highlighting the ongoing threat posed by Chinese economic espionage and research theft in the United States. Federal investigators at the Lexington home of 60-year-old Dr. Charles Lieber today, moments after his arrest at his Harvard office. The complaint alleges that Dr. Lieber signed a contract with the Chinese university in Wuhan and was paid up to $50,000 per month, plus up to $158,000 in living expenses. The chair of Harvard's chemistry department, he also allegedly received more than $1.5 million to set up a research lab in China, all while working at Harvard and receiving multiple research grants from the U.S. Department of Defense and National Institutes of Health. Also charged today, 2 Chinese nationals. 29-year-old Yang Qingyi, who worked as a scientific researcher at Boston University. 30-year-old Xiaozong Zhang worked on cancer research at Beth Israel Deaconess Medical Center. For trying to smuggle vials of biological material out of the United States to China and lying about it to federal investigators. Now, Lieber is due back in court Thursday. He's currently behind bars. He could face up to 5 years in prison if convicted. I recently sent a message to the Harvard community outlining the steps we're taking on campus to limit the spread of coronavirus disease 2019, more commonly referred to simply as coronavirus. Pasti, dari mana sumber virus yang telah menewaskan puluhan ribu dan jutaan lainnya masih dalam perawatan saat ini? Di tengah teka-teki ini, seorang pria yang mengaku sebagai seorang perwira senior intelijen militer Cina muncul. Dia mengaku mengetahui tentang seluk-beluk kemunculan virus corona dan bagaimana sehingga menyebar ke seluruh belahan dunia hingga saat ini. Dia juga menjelaskan tentang kebohongan dan kekejian yang dilakukan oleh pemerintahan Cina. Hal itu ia sampaikan melalui akun media sosial yang dirahasiakannya, namun tulisannya didapat oleh seseorang lalu dipublikasikan di laman www.intelhub.com pada pertengahan Februari lalu. Dan berikut ini adalah tulisan selengkapnya. Berikut ini adalah informasi selengkapnya. Saya adalah perwira senior intelijen militer Tiongkok, dan saya tahu kebenaran tentang penyebaran virus corona. Izinkan saya mengawali postingan ini dengan mengatakan bahwa sama sekali tidak ada cara untuk memeriksa informasi berikut. Itulah sebabnya saya mempostingnya di kategori analisis di situs web ini. Namun, saya mempostingnya dalam upaya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan seluruh wabah COVID-19 coronavirus dan mungkin mendapatkan beberapa jawaban di sepanjang jalan. Saya mendorong semua orang untuk berkomentar di bawah postingan ini di bagian komentar dan membagikan ini di media sosial. Pengetahuan adalah kekuatan. Ambillah untuk apa nilainya. Yang berikut ini diposting di Reddit oleh pengguna Wuhan Virus Throwaway. Saya adalah warga negara Cina di Wuhan yang menduduki posisi tinggi dalam intelijen militer. Saya juga anggota Partai Komunis Tiongkok. Sebagai pejabat senior di dekat puncak partai,
saya memiliki akses ke banyak informasi rahasia dan saya telah terlibat dalam banyak proyek pemerintah rahasia. Saya memiliki gelar doktor dari universitas terkemuka di negara barat, itulah sebabnya. Partai Komunis Tiongkok menganggap ini sebagai ancaman besar bagi integritas dan stabilitas Ibu Pertiwi. Pemerintah AS dan Uni Eropa sama-sama tahu bahwa China diam-diam bekerja membuat agen biologis yang akan membuat para pemrotes tunduk patuh. Tanpa merinci, saya mengerjakan proyek itu. Kami mencoba mengembangkan semacam semprotan yang dapat disebarkan dari helikopter atau drone dan yang akan menyebabkan keterbelakangan mental dan perubahan perilaku. Tentu saja, karena Hong Kong adalah salah satu kota paling terbuka dan internasional di dunia. Partai memutuskan bahwa terlalu beresiko untuk melepaskan agen biologis di Hong Kong tanpa terlebih dahulu mengujinya. Untuk itu, diperlukan sejumlah besar uji coba manusia. 2 kelompok diidentifikasi untuk uji coba ini. Pertama, kami mengumpulkan sejumlah besar yang disebut radikal Islam di Provinsi Xinjiang, yang disebut radikal Islam di Provinsi Xinjiang, dan membawa mereka ke apa yang kami sebut camp pelatihan. Kami sudah menggunakan camp-camp ini untuk eksperimen manusia selama beberapa tahun. Tetapi adanya protes Hong Kong berarti kami melipat gandakan upaya kami. Kami mengekspos para tahanan ke berbagai agen percobaan alfa. Karena ini tidak berbau dan tidak terlihat, subjek tidak menyadari bahwa mereka mengambil bagian dari uji coba medis. Tingkat kanker yang tinggi, demensia prematur, depresi bunuh diri dan kematian karena kegagalan organ dapat dengan mudah ditekan. Karena camp-camp tersebut terletak di bagian yang sangat jauh dari
Untuk mengatakannya dengan cara barat yang lebih langsung, mereka mulai meleleh. Kematian biasanya terjadi karena kegagalan banyak organ. Ini didahului oleh setidaknya 5 hari penderitaan parah yang tidak dapat diatasi dengan obat penghilang rasa sakit. Pada saat itulah, saya pertama kali melanggar protokol kami. Satu subjek, seorang wanita tua yang telah menerbitkan kartun memfitnah presiden kami, memohon saya untuk kematian dengan desakan sedemikian rupa, sehingga saya merasa kasihan dan menembaknya. Saya ditegur, tetapi untungnya keluhan itu hilang ketika saya setuju untuk mengganti biaya peluru. Aku bersumpah pada diriku sendiri untuk tidak lagi menunjukkan emosi yang tidak perlu. Kami memutuskan bahwa agen kami tidak dapat digunakan. Itu terlalu merusak untuk tujuan kita. Kami ingin penduduk Hong Kong tunduk pada kami. Kami tidak ingin memusnahkannya. Secara alami, teman-teman Amerika kami pada waktu itu menaruh minat pada pekerjaan kami dan meminta sampel untuk keperluan penelitian dan pengujian mereka sendiri. Mereka mengisyaratkan bahwa mereka ingin menggunakannya untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan tertentu di Venezuela. Biasanya kami akan setuju karena kami menjaga hubungan persahabatan dengan CIA. Tetapi mengingat sifat agen yang sangat beracun, kami menolak. Ternyata ini adalah kesalahan besar CIA. Dia yakin bahwa kami telah mengembangkan sesuatu yang sangat kuat dan ingin menyimpannya untuk diri kita sendiri. Mereka menawarkan banyak uang kepada salah satu peneliti kami. Dengan bodohnya, dia setuju untuk menjual spesimen kepada mereka. Kami menemukan tepat pada waktunya untuk penyerahan dan mencoba menghentikannya. Dalam baku tembak berikutnya, jangan repot-repot mencarinya di berita. Tidak pernah dilaporkan dimanapun. Beberapa lusin orang tewas. Namun yang lebih penting, agen melarikan diri. Baku tembak terjadi di pasar hewan liar yang telah dilaporkan sebagai lokasi penularan hewan ke manusia yang mulai mewabah. Tapi tentu saja tidak ada transmisi seperti itu. Itu hanya lokasi di mana CIA seharusnya menerima botol tertutup berisi agen. Botol itu hancur ketika dijatuhkan oleh pengkhianat yang telah setuju untuk menjualnya kepada orang Amerika. Sekarang saya mengerti Anda akan skeptis jika saya benar-benar seperti yang saya katakan. Mengapa saya membagikan informasi ini di internet? Dan kota-kota lain di Provinsi Hubei. Anda belum pernah mendengar ini di berita-berita dan mengingat ukuran Wuhan dengan jumlah penduduk 11 juta, bahkan tidak diketahui oleh banyak penduduk. Tetapi dalam beberapa hari, ribuan demi ribuan orang terinfeksi dan tak lama kemudian mereka menderita kematian yang menyengsarakan yang sudah saya jelaskan. Dalam seminggu, ada begitu banyak mayat, sehingga kami tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan mereka. Jadi kami memerintahkan para tahanan kredit sosial yang masih hidup untuk membawa mayat-mayat itu ke pedesaan dan menguburnya di kuburan massal. Tetapi sangat sulit untuk merahasiakan kegiatan ini. Dan kami bahkan tidak dapat mengikuti karena ada begitu banyak mayat. Kami menanam kisah bahwa 5 juta penduduk telah melarikan diri dari Wuhan. Pada kenyataannya, tentu saja banyak dari orang-orang itu telah meninggal karena agen. Saya bekerja sepanjang waktu, membantu mengatur lockdown ini. Ketika saya memikirkan kembali tindakan saya sekarang, saya merasa sangat malu. Pada saat itu saya masih percaya bahwa saya berjuang untuk tanah air saya dan memerintah dengan tangan yang keras. Saya tidak berpikir bahwa itu benar untuk membunuh Dr. Lee. Dia adalah pria yang penuh kasih dan baik hati. Dan dia peduli pasiennya. Bagaimana tanah air kita tidak mendapatkan manfaat dari memiliki dokter seperti itu? Saya berbagi kekhawatiran saya dengan istri saya. Tetapi dia meyakinkan saya bahwa saya tidak boleh mengatakan apapun kepada atasan saya. Dia mengatakan itu terlalu berbahaya, bahwa mereka menghargai kesetiaan di atas segalanya, dan bahwa saya hanya akan menemukan masalah jika saya